Sebenarnya Umi, apakah benar simbol salib itu adalah simbol yang dipakai Kristen dari awal sejarah berdirinya? Jadi begini Intan ya, kalau kita berbicara tentang Kristen, kita nggak bisa lepas daripada berbicara tentang Yesus yang kita menyebutnya Nabi Isa. Ini karena berbicara tentang masalah salib, oke, kita pakai bahasa yang satu dulu, yaitu pakai istilah Yesus. Jadi ternyata di dalam Bible itu tidak ada satu kalimat atau bahkan satu kata di mana Yesus menyatakan pakailah salib sebagai simbol. Oke. Berarti Umi kalau Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Terima kasih atas dukungan teman-teman dan kiranya kalian semua diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kembali kita berapologetika untuk membela iman kita dari orang-orang yang sudah tidak waras. Menurut saya mereka inilah orang-orang yang stres, orang-orang yang gagal paham, orang-orang yang memang akar pahit dan juga ya punya masa lalu yang kelam terhadap kekristenan. Dan salah satunya adalah Ibu Irene Handono yang kita sudah lihat di cuplikan di awal. Teman-teman sekalian, di sini dia mengkaitkan tentang simbol kekristenan di abad pertama yang menggunakan tentang ikan. Dan katanya bahwa simbol salib itu tidak pernah dicatat di dalam Alkitab bahwasanya salib itu merupakan simbol kekristenan. Oleh karenanya teman-teman sekalian, mari kita langsung saja untuk menonton cuplikannya supaya kita bisa mengerti secara bersama-sama. Berikut videonya. sebenarnya Umi, apakah benar simbol salib itu adalah simbol yang dipakai Kristen dari awal sejarah berdirinya? Jadi begini Intan ya, kalau kita berbicara tentang Kristen, kita nggak bisa lepas daripada berbicara tentang Yesus yang kita menyebutnya Nabi Isa. Ini karena berbicara tentang masalah salib, oke, kita pakai bahasa yang satu dulu, yaitu pakai istilah Yesus. Jadi ternyata di dalam Bible itu tidak ada satu kalimat atau bahkan satu kata di mana Yesus menyatakan pakailah salib sebagai simbol. Oke. Berarti Umi, kalau bukan salib, simbol apa yang dipakai saat itu, saat Nabi Isa alaihissalam masih hidup bersama murid-muridnya? Ya, bisa kita buktikan dari berbagai peninggalan yang ada. Jadi yang digunakan sebagai simbol saat itu adalah ikan. Kenapa diambil simbol ikan, Umi? Karena murid Yesus itu banyak yang dari kalangan nelayan. Bahkan di dalam Bible pun dinyatakan kepada Petrus ini pekerjaannya adalah nelayan. Petrus itu salah satu murid ya. Jadi Petrus ini menjala ikan. Dan kemudian Yesus menyatakan mulai sekarang engkau akan yang kita sudah disaksikan bersama. Dan ya, betul saja apa yang saya katakan di awal, bahwa Irene Handono adalah orang-orang yang memiliki akar pahit tentang kekristenan. Sehingga dalam setiap diskusinya, setiap dakwaannya, bahkan pengajiannya, pengajarannya selalu menjelekkan kekristenan. Dan anehnya memutar balikan kebenaran-kebenaran Alkitab. Teman-teman sekalian, tadi beliau berkata bahwasanya di dalam Alkitab tidak pernah disebutkan tentang yang namanya simbol Kristen adalah salib. Dan hal ini teman-teman sekalian tentu saja tidak ada ayatnya ketika saudara mau cari ke Alkitab. Sama halnya ketika saudara juga mencari seperti misalnya kata Tritunggal itu secara eksplisit ya, tidak dicatat dalam Alkitab kata Tritunggal, tetapi ekstensi tentang Tritunggal itu ada di Alkitab. Kurang lebih semacam itu teman-teman sekalian. Oleh karenanya mari kita belajar Alkitab dengan baik. Jangan kita comot-comot ayat dan kita menggunakan namanya ilmu cocoklogi. Baik teman-teman sekalian, yang pertama sekali yang saya komentar dari video
Ustazah Irene Handono. Yang pertama adalah katanya kalau berbicara kekristenan maka kita harus satu pandangan dulu, kita harus berbicara tentang Isa Al-Masih. Ya, Isa Al-Masih. Teman-teman sekalian tentu ketika dia menyamakan hal ini saya bantah. Sangat tidak pas ketika Yesus Kristus dicocokkan dengan Isa Al-Masih. Karena berbeda. Isa yang mereka maksud di dalam Al-Quran dan Isa yang kita maksud di dalam Alkitab jauh beda. Yesus lahir di kandang domba, sementara Isa lahir di bawah pohon korma. Yesus di Alkitab disalibkan, mati dan bangkit, ya. Tetapi di dalam Al-Quran Isa tidak mati disalib tapi diangkat ke langit ketujuh. Isa atau Isa di dalam Al-Quran datang di akhir zaman untuk menghancurkan salib dan juga membunuh babi-babi. Sementara di Alkitab, Yesus datang untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Yaitu untuk memberikan hukuman bagi mereka tidak percaya pada Yesus. Jadi jauh berbeda teman-teman sekalian antara Yesus dan Isa yang mereka kenal. Jadi jangan dicocok logika Ustazah Irene Handono. Yang kedua teman-teman sekalian yang saya mau sampaikan ke dia. Ya, dikatakannya tentang simbol ikan di abad pertama diambil dari kebiasaan daripada pekerjaan murid-murid Yesus Kristus. Yaitu sebagai nelayan. Salah satunya dia sebutkan yaitu Rasul Petrus. Yang dikatakan Yesus bahwa mulai hari ini aku akan menjadikan kamu bukan lagi penjala ikan tetapi penjala manusia. Teman-teman sekalian, ini salah. Yang benar adalah ikan itu digunakan sebagai simbol pada waktu itu karena ikan ya itu identik dengan penyebutan nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena ikan dalam bahasa Yunani yaitu ichthus, ya. Dan ichthus itu menggunakan 5 huruf dari Yunani, dari bahasa Yunani teman-teman sekalian, yaitu I, ya, X, T, H dan S. Maka penyebutan ikan ini ichthus itu disebutkan kalau merupakan ejaan ya, dijadikan sebagai ejaan terhadap nama daripada Yesus Kristus, Putra Allah yang merupakan juru selamat dunia. Maka teman-teman sekalian itu diberikan kepanjangannya yaitu Iosous Christos Theos Huios Soter. Ya, jadi ichthos ya atau ichthys. Jadi teman-teman sekalian digunakanlah kata ini merupakan sebuah simbol. Makanya dalam penyebutan ikan ini ya itu merupakan sebagai tanda bagi orang-orang Kristen di abad pertama atau jemaat mula-mula yang masih belum merdeka. Karena pada waktu itu mereka diburu oleh kekaisaran Romawi. Ya, sebelum kekristenan diakui. Orang Kristen dibunuh, orang Kristen akan disiksa. Ya, diusir dan dijauhi orang gitu. Maka ya tentang simbol ikan ini digunakan oleh orang-orang Kristen untuk mempersatukan. Bahkan ini merupakan sebuah isyarat ketika mereka mau mengadakan sebuah pertemuan ataupun beribadah kepada Tuhan. Dan juga teman-teman sekalian, simbol ikan ini digunakan untuk mengetahui ya pendatang-pendatang baru atau orang-orang baru. Ketika mereka bertemu, maka tentu saja salah satu dari mereka akan membuat sebuah lukisan di tanah ya yang memberikan sebuah lengkungan untuk gambar ikan. Maka orang yang baru datang akan melanjutkan itu sehingga terbentuklah sebuah gambar ikan, maka ditahu ternyata ini orang Kristen. Kalau orang tidak tahu melanjutkan lukisan itu atau gambar yang dibuat oleh seorang Kristen, maka tentu saja orang yang datang itu bukan orang Kristen. Jadi ini digunakan sebagai kata sandi ya atau password untuk ikut dalam komunitas orang-orang Kristen di abad pertama. Tetapi teman-teman sekalian bukan berarti salib tidak digunakan. Digunakan hanya saja pada waktu itu salib itu dianggap kutuk gitu. Bahkan untuk mengetahui orang-orang yang mengikuti dan yang beriman kepada Yesus. Otomatis itu mudah untuk dideteksi dan mereka nanti akan menangkap dan membunuh orang-orang Kristen yang percaya pada Yesus teman-teman sekalian. Itu sebabnya mereka menggunakan simbol ikan. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian itu menggunakan dari
kata Yunani ya Iosous Christos Theos Huios Soter. Yesus Kristus putra Allah juru selamat. Ini yang digunakan oleh orang-orang Kristen pertama. Jadi sekali lagi bukan berdasarkan tentang pekerjaan daripada para murid Yesus ya, tetapi lebih ya tepatnya karena penyebutan ikan atau nama ikan di orang-orang Yahudi pada waktu itu terdiri daripada ejaan julukan terhadap Yesus Kristus atau nama Yesus Kristus sebagai putra Allah juru selamat ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, simbol itu juga ada beberapa maknanya. Makna yang pertama itu ikan ini ya, simbol ikan ini yaitu penyelamat gitu ya, penyelamat. Kemudian tempat pertemuan daripada orang-orang Kristen dan juga simbol rahasia yang digunakan mereka untuk mengadakan sebuah pertemuan pada waktu itu. Dan yang terakhir, yang keempat adalah identitas pengikut Yesus Kristus. Ini yang mereka gunakan teman-teman sekalian. Jadi mereka pakai sebagai tanda pengenalan satu sama lainnya ya, sesama orang-orang Kristen ya di abad pertama itu teman-teman sekalian. Jadi sangat jelas di sini bahwasanya bukan ya asal-asalan ya pada jemaat Kristen mula-mula itu menggunakan simbol ikan itu bukan asal-asalan karena para muridnya nelayan ikan maka lebih tepatnya untuk menggunakan simbol ikan. Bukan seperti itu teman-teman sekalian. Jadi kegunaannya seperti saya jelaskan tadi bahwasanya ini untuk menyembunyikan identitas orang-orang Kristen di zaman Kekaisaran Romawi karena sangat berbahaya bagi orang-orang Kristen. Jadi teman-teman sekalian sampai di sini yang saya bisa jelaskan buat kita semua dan sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.